Bismillahirrohmanirrohim. Hai teman-teman semua, kali ini kita akan membahas keutamaan Al-Quran. Sebelumnya, izinkan Ana memberi salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sebagai umat Islam tentu sudah tidak asing dengan yang namanya Al-Quran. Sebuah benda yang bertuliskan di dalamnya huruf-huruf Arab. Al-Quran adalah salah satu kebanggaan umat Islam. Sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, terkhusus kita sebagai seorang muslim. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menandingi Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad untuk membantah dan menolak setiap tuduhan orang-orang yang tidak beriman. Apabila ada yang sedang membaca Al-Quran, hendaknya kita mendengarkannya ya teman-teman, karena dengan mendengarkannya kita akan mendapatkan pahala juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Yang selanjutnya, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut. Beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Asy-Syaukani juga berkata, maksudnya adalah terus-menerus membaca dan menjadi kebiasaan. Di antara keutamaan membaca Al-Quran yaitu satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. Bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam sholat. Satu ibadah yang paling agung adalah membaca Al-Quran karena dapat memberikan kebaikan dan syafaat untuk kita kelak di akhirat. Jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan hidup kita di dunia, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bergaul, berbicara, maupun beramal. Karena dengan senantiasa apabila kita mengamalkannya, setiap hari membacanya di dalam rumah, setan akan takut pada rumah yang ada di dalamnya dibacakan Al-Quran. Namun sebaliknya, setan akan senang tinggal di rumah yang menyerupai kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Adab membaca Al-Quran yang pertama adalah sebelum mulai membaca Al-Quran, hendaknya dalam keadaan suci badan, pakaian maupun tempat. Dan gunakanlah pakaian yang sopan. Kedua, pegang atau letakkanlah Al-Quran dengan hormat dan di tempat yang baik. Yang ketiga, menghadaplah ke kiblat sebelum membaca Al-Quran dan bacalah ta'awudz terlebih dahulu, kemudian membaca basmalah, lalu membaca ayat 1 surah yang kamu kehendaki. Lakukan semuanya dengan tenang, khusyuk, dan khidmat. Kemudian, bacalah dengan tartil dan suara yang baik. Jangan tergesa-gesa ketika kita membaca Al-Quran. Agar bacaanmu bertambah bagus, maka pelajarilah ilmu tajwidnya. Baiklah teman-teman,
Itu saja yang bisa dapat Ana sampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak malas lagi untuk membaca Al-Quran ya. Terlebih teman-teman semua sudah menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Sekian pembahasan hari ini. Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.